صدري ويسر لي أمري عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. التعلم والتعليم، التذكر والتفكير والنفع والانتفاع، والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتغاء مرضات الله ورضوانه سبحانه وتعالى. Setelah bernegara, siapa yang bilang dia? nggak jalan siapa siapa? Ali, bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalam apa itu kalam? Ini kalam. Kalam. Menunjukkan suara Apa itu? Apa itu lapas? yang memakai sebagian huruf J-nya. Merokap. Dua kalimat saja. Mukit. Wadah. Alim. Dua kalimat atau lebih sama ada yang memberi faedah atau tidak. Nah, perbedaan kalam sama kalim. Kamu perbedaan kalam sama kalim. Ketika kalam dia harus terdiri dari dua kalimat, kalau kalim harus terdiri minimal dari 3 kalimat. Baru kalau kalam dia harus memberi faedah, kalau kalim nggak harus memberi faedah. Kamu sebutkan contoh kalim yang enggak memberi faedah. Yang memberi faedah. Contohkan
Coba apa? Berikan contoh kalam yang tidak mufid. Contoh kalam yang tidak mufid. Contoh kalam yang tidak mufid. Silakan. Apa? Silakan. Kalam gua. Haril. Contoh kalam yang tidak mufid. Beri. Kalam itu harus mufid. Contohnya apa yang nggak mufid? Enggak ada berarti. Gimana kan? Karena kalam harus mufid. Gimana kalian tuh? Gak ada contohnya kalam. Sebutkan sebutkan contoh kalam yang tidak mufid. Sebutkan contoh kalam yang tidak mufid. Nggak ada, karena syarat kalam itu harus mufid. Gimana kalian tuh? Jadi kalian masih bisa digoyang. Laki-laki aja goyang masih mau, apalagi tante-tante. Laki-laki aja yang goyang masih kegoyang kali ya. Apa itu kalimat? Kalau kamu ketemu kalimat bentuknya nggak lepas dari beberapa kemungkinan. Apa itu? Isim? Kamu? Isim fi'il huruf. Tanda kalimat tersebut isim fi'il huruf dari berapa segi bisa kamu tahu? Apa itu? Bagaimana dari segi lafaz dan makna kalau isim? Kalau dari segi makna ya sudah isim nama kalimat kalam benda kalau dia perbuatan. Kalau dari segi lafaz yaitu memiliki pertanda. Apa itu? Kalau isim ada 5 itu wafat, tanwin beralif udah ada fi'il. Secara makna adalah kata kerja. Kalau pertanyaan adalah konsumsi Huruf. Kalau huruf dari segi maknanya bukan kata benar dan bukan kata kerja. Kalau dari segi lafaznya tidak ada pertanda yang benar dan tidak ada pertanda yang benar. Kot. Coba rincikan. Kot. Datang kot. Kot yang masuk kepada fi'il madhi dan mudhari. Kot yang masuk kepada fi'il madhi disebut politik. Gunanya untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu benar-benar telah terjadi dengan arti sesungguhnya. Kot yang masuk kepada fi'il mudhari disebut politik. Politik lil gunanya untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan itu jarang terjadi dengan artian bagaimana menerjemahkannya? Kalau sebagai pengmudhari. Apa ya? Yang artinya apa? Bentar lagi. Ya, saya dengan terkadang kan. Sin. Dengan masuk kepada fi'il mudhari. Dengan fi'il mudhari dengan satu nanti soal istiqbal yang ini kan perbuatan itu sebentar lagi akan terjadi. Tidak yang sebentar lagi. Atau akan. Tahu. Masuk kepada fil apa? Tak tanya Sakinah. Saya masuk kepada fi'il madhi gunanya untuk menunjukkan bahwa laki-laki itu perempuan.
tanda huruf. tanda huruf tidak isim. Ada berapa macam-macam huruf yang sering ditemukan? Huruf-huruf apa namanya yang sering ditemukan? huruf huruf jar, Hmm. huruf atop, Hmm. huruf jar, huruf atop, huruf huruf zaman, huruf makan, amil lasab, amil jazam, Silakan. Kamu, huruf itu apa yang huruf? perubahan pada akhir kalimat ya. Kenapa berubah? Nah, berbeda-beda amil yang masuk ya. Perubahannya berapa macam? Perubahan akhir kalimat itu ada berapa macam? Ada berapa model? Tempat ya. 4 model. Perubahan akhir kalimat. Kau bilang tadi bahwasanya ikrop itu perubahan akhir kalimat. Iya. Kenapa berubah? Karena berbeda-beda yang masuk. Yang ayah tanya perubahannya ada berapa model, berapa bentuk, berapa cara lah. Gimana kamu yang satu? Berapa cara perubahannya? Nah, silakan dulu. Udah dapat kamu dua tadi. Apa secara lapas? Apa nampaknya? Apa nampak? Baris di akhir kalimatnya. Apa? Nampaknya kayak mana? Jangan kayak gini. Iya maksudnya nampak kayak mana? Nampak apa? Baris di akhirnya punya nampak di baris di akhir gimana? Ya kan kalian belum kalau kayak gini kan belum kalian bisa menjelaskan ke orang lain nih. Kalau kayak gini masih jawaban kalian kayak gitu belum bisa menjelaskan ke orang lain. Kita untuk nampak gimana? Nampak di baris di akhir kalimatnya. Ya kenapa baris di akhir kalimatnya nampak kayak mana? Nampak kayak mana? Perubahannya nampak gimana kamu sendiri? Nah, kamu sudah takbir? Ya nampak perubahannya. Kamu apa saja lapas isim yang nampak perubahannya? Sebutkan isim-isim yang nampak perubahan di akhirnya. Sekiranya dimasuki berbagai macam amil, berbeda-beda ataupun di saat dimasuki berbagai macam amil ataupun di saat dimasuki amil-amil yang berbeda. Sebutkan isim apa saja yang nampak perubahannya. Isim yang dibina. Kalau ini isim yang dibina. Isim besarnya simbol. Itu kesempatan untuk berpikir dari itu. Kan tadi udah jelas tuh. Isim apa saja yang nampak perubahannya di akhir. Isim banyak. Silakan. Isim mansur, isim mangkus, sama Silakan. Silakan. Selain isim-isim yang dia yang isim maksur, isim mantus dan isim mutakallim. Nah, selain isim-isim yang dibina dan selain isim maksur, isim mangkus dan isim yang bersama dengan mutakallim. Selain isim-isim yang dibina, banyak perubahan di saat setelah nyetor HP. Apa tuh?
Nih, berarti selain isim-isim yang diibina dan selain isim maksur, isim mangkus dan isim yang bersama dengan mutakallim. Paham? Apa saja yang nggak nampak perubahan? Isim apa saja? Isim apa saja yang nggak nampak perubahannya di akhirnya? Oke. Apa itu isim maksud? Isim maksud isim yang pada akhirnya ada alif lainah dan sebelumnya berbaris Apa itu alif lainah? yang kita pilih. Bukan alif lainah lagi, lazimah. Mana kamu tuh? Lainah itu artinya lembut nanti. Ada alif yang lembut, emang ada alif yang kasar. Kamu isim contohnya apa? 3 sebenarnya. Baca, baca, bisa. Kamu? Semangkus. Isim mangkus yang ada pada akhirnya huruf ya, bukan yang tetap, bukan tambahan. Sebelum huruf alifnya itu berbaris kasrah. Contohnya 3. Contohnya 3. Kodi, Yarmi, Yarmi isim itu Yarmi. Nah terus? Kodi, Roni, Asi. Nah kamu apa itu yang mutakallim? Kamu apa itu yang mutakallim dan masuk ke mana aja? Yang mutakalim adalah yang menunjukkan kepunyaan ayat yang masuk pada Isim saja. fi'il saja, Nah terus? isim dan fi'il. Fi'il. Kamu yang mutakallim masuk ke mana aja? Yang mutakallim bisa masuk ke mana aja? Ke mana apa aja? Masuk kepada otak dan Yang mutakallim saya jelaskan ini. Yang mutakallim. Saat menjelaskan mutakallim bisa masuk ke mana apa saja ya, ataupun bisa bersambung dengan apa saja. Bukan maksudnya disembunyikan ikutnya pada ketika apa. Itu jawaban kalian itu. Belum ke situ soalnya. Belum ke situ. Kalau jawaban kalian isim apa namanya isim yang bersambung dengan mutakallim itu disembunyikan di Qur'annya pada ketika apa saja. Itu baru. Ini apa yang mutakallim masuk ke mana apa saja, ke mana saja dia bisa masuk. Ke kalimat kayak mana aja. Kalimat yang berbentuk kayak mana. Nah, silakan. Nah, isim fi'il huruf. Silakan. Bisa masuk kepada isim contoh kitabi, fi'il dorobani, huruf li, fi, minni, ilayya, bi, alayya. Masuk kepada huruf tuh. Masuk kepada isim kitabi, fi'il, nasoroni, yansuruni, dorobani. Nanti. Namun kalau yang mutakallim masuk kepada fi'il, kita bilang harus dibikin apa? Kalau masuk yang mutakallim kepada fi'il, harus dibikin apa dia? Kalau bersambung yang mutakallim kepada fi'il harus dibikin apa? Harus ditambah apa pada fi'il tersebut? ya. Silakan. Kamu. Silakan. Kamu. Oh, berikan kamu itu. Kamu. Gak ada sinyal. Tambah dulu. Dan apa namanya? Lupa kita.
Kamu, kenapa namanya? Hah? Kamu balik. Atau tambah huruf yang lain bukan nun? Enggak, kamu nggak setuju? Silakan. Silakan. Ah, kamu. Ilmu koya. Apa itu koya? Nah, supaya enggak menjaga fiil, enggak bisa kasroh. Nasoro, sama kan ya? Nasoro nih. Jangan kau bilang nasuri, salah. Nasoroni. Jadi gunanya itu menyebutkannya. Mana pensilnya? Ada apa pentulis? Nggak ada pensilnya. Maaf. Nih, kan ini fiil. Doroba yansuru itrip. Ini sudah disini bentuk 3 fiil nih. Doroba fiil apa? Nah, ya. Masukkan dengan jangan kau bilang dorobi. Harus dibikin nun. Kenapa? Kalau kau nggak bikin nun nanti pasti ini berbasis kasrah dorobi. Nggak ada fiil nggak ada fiil madi bina kasrah, tidak ada. Makanya apa? Doroba. Yang suruh nih. Jadi guna nun ini supaya menjaga fiil tersebut nggak berbasis kasroh. Soalnya kalau nggak ada nun pasti berbasis kasroh. Kenapa? Karena pasangannya itu harus kasroh. Nih, itrip. Masukkan itrip nih. Itrip nih. Itulah guna nun itu. Menjaga fiil tersebut nggak berbasis kasroh. Wiqayah namanya. Kan arti wiqayah kan dari waqo. Waqayaki wiqayatan, menjaga fiil tersebut nggak balik kasrah. Itulah gunanya, fungsinya. Siapa caranya? Kalau isim tersebut isim maksur, penyembunyian ikrab itu kapan? Silakan. Kamu? Dalam semua keadaan baik rofa, nasab, khofat. Kamu kalau isim mangkus sembunyikan ikrabnya kapan? pada keadaan rofa dan nasab. Rofa dan adapun ketika nasab Bisa nasib nampak. kenapa nampakkan? Karena mudah mengucapkannya. Mudah mengucapkannya. Ra'aitul qadiyah. Silakan. Ra'aitul qadiyah, mudah membelokkan mulut itu dari suara ikya, qadiyah. Berada dengan kalau umpamanya kasar qadiyi sulit, qadiyu sulit mereka sulit, kalau kita enggak. Qadiyu membalikkan suara kasar ke dhamma sulit, qadiyu. Sama kasar ke kasar ya, qadiyi sulit mereka. Namun qadiyah mudah mereka. Nah, kalau isim yang bersama mutakallim kayak mana? Kapankah disembunyikan ikrab isim yang bersambung dengan mutakallim? Kamu. Silakan. Kamu ikrab itu ada berapa macam? Apa itu? Rofa, nasab, khofat, jazm. Yang masuk kepada isim? Masuk pada isim
rofa nasab Fiil jazm apa? Jazm saja yang masuk. rofa Terus berapa? 3 ya, Apa itu? rofa nasab jazm. Silakan. Kamu. Isim apa saja yang diikrab? Nah, silakan. Kamu. Semua isim itu dia orang selain isim yang dibina. Berarti selain isim yang ini titik. Selain isim yang dibina, silakan. Berarti isim yang dikrop selain isim yang dibina. Memang apa saja isim yang dibina? Namanya Apa itu? isim dhamir, isim alam, Isim alam. isim dhamir, isim mubham, Hmm. isim mausul, isim fi'il, isim syarat, isim isyarat, Isim mubham. Isim istifham. isim istifham. Silakan. Kamu. Fiil apa saja yang dibina? Fi'il madi sama amr. Fiil madi sama Amr. yang diikrab. Sama fi'il mudhari. Silakan. Kamu. Huruf apa saja yang diikrab? Huruf la yang itu. Semuanya. Silakan. Kamu. Bina itu apa bina? Bina itu permanen, walaupun berbeda-beda ambilan masuk bisa nggak berubah. Ada berapa macam bina? Silakan. Ada berapa macam bina? Apa itu? Oh, jumlah mata kasroh sukun. Dhammah, fathah, kasrah, sukun. Apa perbedaan dhammah sama rofa? Kalau rofa adalah yang rofa ya. Apa? Kalau rofa yang rob, Kalau dhammah? yang rob, yang Apa? yang rob dengan rofa. Katanya tadi bina ada 4. Bina dhammah, fathah, kasrah, sukun. Sekarang perbedaannya apa? Apa perbedaan dhammah sama rofa? Kamu. Hah? Doma itu baris doma. Kalau ropa ya ada kala pakai doma, wow alifnya. Tuh. Nama. Kalau dhammah baris dhammah saja, baik dhammah tanwin atau dhammah tanpa tanwin. Apa perbedaan fathah sama nasab? Silakan. Kalau nasabnya negatifnya semua ya, kalau patah baris patah saja. Cumanya apa ini? Yang alif patah alif kasrah sebenarnya. Apa? Patah alif kasrah sebenarnya. Kamu perbedaan khafat sama kasroh. Kalau itu barisnya. Baca. Kasrohnya Maksudnya perbedaan khafat sama kasroh apa? kofatnya semua barisnya itu. Yang mau baris apa maksudnya? Kasroh Apa? kasroh dia patah dia. Kalau kasroh itulah yang
itulah yang ada garis kasrah. Apa kamu bilang? Gimana kamu tuh? Kalau kasro ya balis kasro ya. Kalau pemenang khopat bisa dianggap apa baik kasro ya Ya, patah. Gimana kamu tuh? Kamu apa perbedaan sukun sama jazm? Kalau sukun baru sukunnya, kalau jazam itu mencakup sukun dan asli. Asli memasukkan apabila. Oke. Kamu berapakah semua pertanda ikrab kalimat yang diikrab? Apa itu? Dhammah waw alif mimnya, fathah alif kasroya alif kuning, kasroya fathah sukun kuning kuning. Kamu berapakah di situ pertanda inti? yang ini tuh 4 Apa itu? Bapak, nah, dhamma, patah, kasrah, sukun. Lainnya itu apa? Lengkap. Lengkap. Lengkap atau pengganti? Nanti. Kamu sebutkan semua bentuk-bentuk kalimat yang diikrab. Babu alamatil i'rab. Bab ma'rifatu alam, tanda-tanda yang diikrab. Tanda-tandanya tadi ada 15 sudah semua, sudah itu. Sekarang yang tanya bentuk-bentuk kalimat yang diikrab. Nama-nama ataupun nama-nama lah. Nama-nama kalimat-kalimat yang diikrab. Terus. 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 Apa? Terus. 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 Apa lu tadi gue udah bilang kamu. Tuh. Semuanya itu. Berapa semuanya? Coba dulu hitung. Isim mufrad, jamak taksir, ya muni salim, jamak mudzakkar, fi'il mudhari'. Boleh kamu bilang fi'il duluan. Fi'il mudhari' lam yattasil dari syai'un. Terus jamak muni salim, tasniyah, asmaul khamsah, af'alul khamsah, ismul syarif. Terus Januari mutal akhir. Terus udah tuh 10 semua 10. Itulah semua bentuk-bentuk kalimat yang diikrab ya, bentuk-bentuk kalimat yang diikrab. Kamu fi'il yang diikrab ada berapa macam? Selama kapan? Kapan syaratnya diikrab dia? Ada juga saatnya fi'il mudhari dibina. Kapan kamu bilang tadi fi'il yang diikrab adalah fi'il mudhari. Oke. Ya kapan saatnya diikrab? Kamu
Gak ada sinyal, ha? Ketika bersama dengan huruf ilat dah. Apa? Ketika bersama Ah. dengan Au. Gimana kalian tuh, ya? Film Dore di Arab ya, nggak pernah dibina. Lupa tadi bikin udah berapa putar kita dan berapa kali kamu nggak dapat. Biar nanti ketahuan kamu lebih banyak dapat atau lebih banyak nggak dapat. Terus? oh, dia bilang, Nah, terus? Tahu kamu insan, bukan jin kamu. Arabi ya. Setiap bulan. Ya, Fadli. Padilah ya. Fadli. Kalian saya. Masih lah. Udah berapa kali kamu dapat? Udah berapa putar kita? Udah 5 ya. 5 putar. 5 ya. Berarti kamu udah 3 kamu nggak dapat berarti. 3 atau 4? Hah? Hah? 3 kali kamu nggak dapat. Udah 5 putar kita ini. Kamu berapa kali? Masya Allah. Kenapa? Sekali ada 2. Sekali kayaknya. Hati-hati 2 aja. Bila setengah lagi. Dua. Hah. Dua ya. Dua ya. Satu. Mesti mau ngasih dua nih. Kamu? Udah. Tidak diperhentikan dulu kita lihat. 4 ya. 2. Enggak. Sekarang putaran ke-6 berarti. Kapan fi'il mudhari saatnya dikrop? Dikrop tadi katanya di antara fi'il yang dibina yang dikrop adalah fi'il mudhari. Kapan dikrop? Apa syaratnya dikrop dia? Berarti ada juga fi'il mudhari itu dibina, ada berarti. Kalau nggak memenuhi syarat berarti dibina. Kalau tidak memenuhi syarat berarti dibina. Kamu? Sama dengan huruf aneh itu ya. Sama ambil jam dan ambil nasab. Ketika ropak di domah tanya. Masuk dengan huruf mudorahnya. Nggak ada mudah-mudahan. Tahu? Dia di Eropa apabila masuk amanah menyamar jazam. Kamu Enggak, kalian enggak dengarkan penjelasan berarti. Kamu Saat bersama dengan huruf ilat ya. Saat bersama dengan huruf ilat ya. apa? Saat bersama dengan huruf ilat ya. Masya Allah. Kamu Mau udah. Gimana kalian tuh? Sebenarnya kalau kalian sini udah pulang ini. Kalau kita putaran nggak dapat pulang. Kan masih di awal kita pertanyaan masih baru jawab. Masih jawab apa? Gimana kalian tuh? Kan dibilang sama kalian tuh fi'il mudhari itu dikrop kapan? Selama tidak bersama nun apa? Nun niswah
sama tidak bersama dengan nun taukid. Soalnya kalau bersama dengan nun taukid di bina apa dia? Bina patah. Selama tidak bersama dengan nun apa nun niswah, nun jamak niswah sama nun taukid. Berarti kalau bersama dengan nun niswah bina apa dia? Bina sukun, yansurna. Kalau bersama nun taukid bina apa? Bina fatah, yansurunna, yatribanna. Udah jelas kan sama kalian tuh? Kan dibilang sama kalian, bukan yang kalian yang akan diujikan kalian bukan sekedar catatan saja. Semua penjelasannya kalian dipertanggungjawabkan. Berarti fi'il mudhari itu diulang, fi'il mudhari itu dibina kapan? Di crop kapan? Selama tidak bersama dengan nun niswah dan nun taukid, baik nun taukid sakilah ataupun khafifah. Terus kalau bersama dengan nun niswah kayak mana? Dibina sukun. Contoh yansurna. Kalau bersama dengan nun taukid gimana? Dibina fatah, yansurunna atau yansuran. Baik nun taukid sakilah atau nun taukid sakilah. Yansuran atau yansuranna. Kamu betul. Apa itu nun taukid? Ada berapa macam nun taukid? Apa perbedaannya? Kalau fungsinya dari perbedaan dari segi fungsi kayak mana? Kayak mana kalau dari segi fungsi? Apa kamu bilang dari segi fungsi? Ya udah, silakan. Kamu berikutnya. Gimana kamu tuh? Fungsinya itu lebih kuat taukid sakilah, non taukid sakilah ataupun apa itu niswah? Niswah adalah nun pertanda ataupun nun jamak niswah. Nun jamak niswah, ayat termudah nih bahasanya. Apa itu nun jamak niswah? Untuk menunjukkan banyak perempuan ya. Silakan. Banyak perempuan. Pertanda kalimat itu sedang dirofakkan ada berapa tanda? Ya dan sah. Kamu enggak tanya sama teman kos kamu. Tanya ya, tapi udah tanya aku lupa ya. Apa? Apa pertanda kalimat itu dirofakkan? Tandanya apa? Kamu? Doma wa alif nila. Apa? Doma wa alif nila. Dhamma waw alif. Nah, silakan. Kalimat apa saja yang pertanda rofaknya dhamma? Mata asir. Hadis salim. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari mana? Banyak fi'il mudhari. Alladzi lam yasud masyi'un. Nah, silakan. Kamu? Apa itu isim mufrad? Isim yang mana ya satu? Bukan sah. Satu. Nah, kamu jamak tasir. Maka semuanya menurut dari bentuk ini. Setelah berubah dari bentuk. Nah, silakan. Perubahannya ada berapa bentuk? Ada 3. Apa itu? Nukson, terbiasa dan stabilitas. Apa itu nuksan? Nukson yaitu yang berkurang hurufnya. Terbiasa yang bertambah. Stabilitas yang berubah bahasa. Kamu? Jamak tasir itu bisa nggak dibuat-buat? Kenapa? Nanti sama Sama apa itu sama? yang terbuat. Berarti apa? Kita punya makasih kalimat harus melihat
Itu jamak muannas salim. Jamak salim yang menunjukkan banyak perempuan dalam menambah alif dan ta ketika rofa, mendidomahkan akhirnya pada ketika nasab dan ketika selatan tanya. Sekarang apa tuh? Sebutkan apa maksud fi'il mudhari lam yattasil bi akhir syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung pada akhirnya atasnya atau jamaah dan jamak muannas bermuqatal. Contohnya? Contohnya yang surah. Nah, kamu. Kalimat apa saja yang pertanda rofaknya? Wow. Apa itu? Yang mudzakkar salim dari Ismail Hamzah. Belakang. Apa itu yang masuk salim? Cara membuatnya? Waw dan nun ketika rofa, Apanya udah nun ketika apa? menambah waw dan nun ketika rofa, ya dan nun ketika nasab dan jar. Nah, contohnya Zaidina, ketika rofa. Zaidina, Zaidina, Ketika apa? ketika nasab dan jar. Nah, kamu. Asmaul khamsah, apa itu asmaul khamsah? Bulan khususnya isinya gimana? Apa? Isi yang ada padanya tindaknya. Nah, kalau ulat. Berarti al-fatah berarti asmaul khamsah itu. Berarti al-fatah kan ada huruf situ. Asmaul khamsah berarti. Al-fatah ada huruf ulat. Al-aso ada ulat alif di akhirnya berarti asmaul khamsah. Apa tadi yang kamu bilang duluan tadi? Sebutkan apa sama asmaul khamsah? Berarti apa asmaul khamsah? Itu terus. Nah, kamu tuh. Ini yang 5. Aku ke kembali. Apa terjemah tuh? Terjemah asmaul khamsah. Terjemahkan yang 5. Amuka ayahmu, akuka saudaramu, amuka bibimu, fuka mulutmu, dumalin yang mempunyai harta. Apa saja yang pertanda rofaknya alif? Tasniyah ya. Saja. Tasniyah. Tasnya. Apa tasnya? Apa tasnya? Apa? Dia bertemu sana. Apa itu? Kok taknis? Taknis sama musanna beda itu. Menunjukkan dua ya. Hah? Artinya menunjukkan dua. Menambahkan alif dan nun ketika rofa, menambahkannya dan nun ketika nasab dan jar. Halo, jalan. Asma habis ya. Jadi. Mari mulai saja. Ini mulai. Romanya. Nah, anak kan kan. Nah, ujian entong. Nah, mana? Apa tadi? Yang menunjukkan dua ya. Cara membacanya kayak mana? Alif dan nun ketika rofa dan Apanya dan ketika rofa? pertandanya. Kok tanya? Jangan kecil membacanya.
Kau bilang Dengan tadi menambah dan nun ketika rofa dengan menambah ya dan nun dengan asal dan ya. contohnya ketika rofa Bedanya dan nasab jar. bedanya. Kamu di saat nih kamu ketemu umpamanya kalimat yang ada yang akhirnya ya dan nun, ya kan? Ya dan nun tambahan ada di akhirnya ya dan nun. Tiga kuning kan nggak ada barisnya. Bagaimana kamu menentukan bagaimana kamu cara bacanya kalau itu musanna, kalau itu yang muzakkar salim? Karena dari segi korinah ya. Apa? Kalau misalnya ada ya patah sebelumnya ya kasros sudah ya. Terus Kalau jamak muzakkar salim ya kasros sebelumnya patah sudah ya. kamu apa tandanya bahwa kalimat itu apa saja kalimat yang pertanda rofaknya? Nun. Apa itu al khamsah? Kamu menambah alif tasniyah jamaah yang mana ketemu foto. yang muannatsatil apa itu? Pil apa tuh? Pil apa? Ya apa? Pil apa kan banyak. Yang 5 ya. Ya pil apa yang antara pil yang 3? Pil madi? Enggak. Pil madi juga. Kagak bilang tadi dia menambah. Iya, dengan menambah ke mana? Ditambah ke siapa? Ke pil apa? Mama Lea. Ada film mudari. Hah? Apa? Ada film mudari. Pil amar? Enggak. Berarti apa? Pil mudhari yang bersambung dengan habisnya ya. Jamaah. Apa itu yang munasil mukhatabah? Dia yang untuk menunjukkan banyak perempuan. Silakan. Yang menunjukkan perempuan ya? Apa? Yang menunjukkan perempuan ya? Belum lengkap. Pada saat pembicaraan ya? Apa? Ketika pembicaraan. Apa? Berarti yang bicaraan gimana? Nggak jelas kamu. Halo. Nah, yang menunjukkan satu perempuan lawan bicara. Satu perempuan lawan bicara. Satu perempuan lawan bicara. Ya muannatsatil mukhatabah. Ya muannatsatil mukhatabah masuk ke pil apa saja? Dan bagaimana bentuknya? Bagaimanakah bentuknya yang muannatsatil mukhatabah dan masuk ke pil apa saja? Mohon ya. Ya, amar mundur. Fil amr al mudhari. Enggak ada fil madi masuk ke fil madi. Kamu ada mukhatabah. Fil amr contohnya tansurina, tadribina. Kalau fil mudhari. Kalau fil amr idribi. Idribi. Unsuri. Oke, kamu. Apa jawab tesnya? Alif yang menunjukkan dua ya. Jamaah Yang menunjukkan banyak ya. banyak apa? Banyak laki-laki ya. Silakan. Kamu. Silakan. Terus apa saja kalimat yang pertanda nasabnya patah? Pertanda nasabnya patah. Kota jamak taksirah. Terus
Fi'il yang dimasuki min asrah. Hah? Fi'il mudhari yang dimasuki min asrah. Ilmu yang nyasar. Coba bang, simulcrat. Isim mufrad jamak taksir fi'il mudhari yang dimasuki min sebelumnya min asrah. Tahu. Kalimat apa saja yang pertanda nasabnya patah? Hah? Nurut yang mata akhir ya. Film Mudorik yang masuk pada lagi dia ada lagi sih. Yan. Nag-jelas siya yun yung hindi. Nag-jelas. Hah? Simultaneous jamak taksir fi'il mudhari jika dakhala alaihi nasibun alladhi lam yattasil bi akhiri syai'in. إذا دخل هنا يسمون ولا بيتصل بآخره. apa maksudnya itu? Fi'il mudhari idza dakhala alaihi syai'un wa lam yattasil bi syai'in. Apa maksudnya? Itu apabila masuk kepadanya min asrah dan tidak bersambung dengan Apa maksudnya itu situ? Apa saja kalimat yang pertanda nasabnya alif? Nol khamsah. Apa saja kalimat yang pertanda nasabnya kasrah? Apa itu? Apa saja kalimat pertanda nasabnya ya? Kalau dinasabkan ya pertanda nasabnya apa saja? Ini ya, sama Ada berapa? Tahu? Ada dua ya. Apa? Yang terserah belum misalnya. Apa saja kalimat yang pertanda nasabnya hasbun nun? Kang. Apa? Baru khamsah. Apa baru khamsah? Sejian 8 kali 8 putaran. terakhir. Dia nggak pernah sampai ya. Kalimat apa saja yang pertanda khofatnya fatah? Apa? Nasab. Yang pertanda khofatnya kasrah. Ismufrad jamak taksir Apa? jamak muannas. Ismufrad jamak taksir jamak muannas. Isim mufrad. Jamak taksir ya jamak muannas. Kalimat apa saja yang pertanda nasabnya alif? Iya, enggak. Apa saja kalimat yang pertanda nasabnya ya? Kalimat apa saja yang pertanda khofatnya ya? Jamak muzakkar salim ya. Terus, Baru musanna ya. terus. Itu lagi. Abu kahu apa itu?
Bagian dari apa itu? Asmaul Kamsah. Terus kamu. Kalimat apa saja yang pertanda bapaknya Fatah? Masya Allah, belum ada yang salah. 8, 9 ya. 9 ya. 9 soal. Ya Allah. 9 soal sama kamu ini. Jelaskan babul kalam sampai babul ikrop. Wow. Dari sekarang. Ayo jelaskanlah. Tanpa buku. Terserah kamu mulai dari mana. Pokoknya kamu umpamanya ke orang anggaplah yang nggak ada paham sama sekali. Yang masih buta nausor, pokoknya yang mau belajar sama kamu. Jelaskan dulu sama ayah dari babul kalam tanpa buku. Ayo. Siapa nama kamu? Siapa? Hah? Habib. Dua 4 6 8 9. Senyum palsu. Aku bilang nanti ke mamamu lagi, kamu tuh udah nggak jelas juga lagi. Nah kamu. Kalimat apa saja yang pertanda dasarnya sukun? Nah, kamu. Mulai saya akhir. Nah, terus Asmunun na sebagai dua. Sukun. Mati. ayo ulang lagi soalnya. Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya sukun? Mulai saya akhir. Kau. Apa itu film sel akhir? Silakan dulu. Yang dari yang tidak sanggup dengan bergerak. Itu lihat saja. Alitasnya wal jamaah yang ma'anisukun. Nah. Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya sukun? Hasbun. Dua ya. Apa itu? Dengan asbatullah. Oh iya, sebelumnya. Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbun nun? Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbun nun? Kalau jasam kan dibung nunnya itu loh. Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbun nun? Apa? Apa lupa sah yang apabila masuk ke negara. Nah. Kamu. Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbu harfu illah? Apa? Kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbu harfu illah? Apabila dimasuki amil jazm. Sekali lagi, kalimat apa saja yang pertanda jasamnya hasbu harfu illah? Pilih apa? Fiil soal. Kamu. Ilmu dari yang bersama dengan huruf ilat dimasuki amil jazm, maka dia Apa huruf illah apa? alif waw ya. Alif, waw, ya. Tadi masih ada yang kita loncat. Ikrop yang disembunyi fi'il mudhorik yang disembunyikan ikrobnya kayak mana? Kan tadi kita bilang bahwasanya fi'il fi'il itu yang diikrop ada macam kan? Yang diikrop cuma satu kan fi'il mudhorik. Tadi kita bilang
bahwasanya ikrab itu perubahan dua model. Ya kan? Dua model. Ada nampak, ada yang enggak nampak. Nah, sekarang saya tanya kamu, fiil ataupun ikrab apa saja yang nampak kalau pada fiil? Ataupun fiil yang kayak mana dinampakkan ikrabnya dan fiil kayak mana disembunyikan ikrabnya? Lebih mudah bahasanya. Fiil apa saja yang dinampakkan ikrabnya dan fiil apa saja yang tidak dinampakkan ikrabnya? Kamu? Apa? Itu dia apa dia? Disembunyikan huruf apa disembunyikan huruf belatnya? Huruf belat itu ikrabnya. Terus pada kita yang ditemukan hanya pada alif tidak kali saya. Pada huruf belat yang pakai. Berarti kesimpulannya apa? Fiil yang disembunyikan ikrabnya ialah fiil yang bersama dengan huruf illat. Ketentuannya kayak gini. Ketika rofa disembunyikan semuanya. Baik huruf illatnya alif, waw, ya. Kalau ketika nasab yang disembunyikan cuma alif. Terus selain itu dinampakkan. Selain fiil mudhari yang bersama dengan huruf illat, i'rabnya nampak dia. I'rabnya nampak. Pokoknya berarti apa? Kalau saya tanya, sebutkan fiil yang nampak perubahannya di akhir. Berarti fiil mudhari yang tidak bersama dengan huruf illat. Berarti fiil yang tidak nampak perubahannya fiil yang bersama dengan huruf illat. Dua pertanyaan situ. Fiil apa saja yang nampak perubahan di akhirnya, yaitu ya fiil mudhari yang tidak bersama dengan huruf illat. Fiil apa saja yang tidak nampak perubahannya, yaitu fiil mudhari yang nampak dengan huruf yang bersama dengan huruf illat, dengan ketentuan seperti ini. Kalau dia huruf illatnya kalau dia huruf illatnya alif, kalau ketika rofa disembunyikan baik huruf illatnya alif, waw, ya. Kalau ketika nasab dan jar yang disembunyikan hanyalah pada alif. Adapun jika huruf illatnya waw dinampakkan. Tuh. Kamu. Ismul ladzi la yansurif ada berapa? Sebutkan semuanya. Pertama jemaah sebagai kalam jemaah, kedua wajiban, ketiga nubul, ketiga takbir, keempat takbir, kelima ma'rifat asalnya, dan keenam wajib. Apa itu wajib? Wajib namanya baru artibul majaziyah, baru wasiyah. Udah berapa? 8 siapa? Apa itu silakan. Apa itu sifat mental juga? Timbangannya ada berapa? Kalau mafail buat si berapa huruf? Dan mafail buat si berapa huruf? Kan sifat muntal jumu. Apa itu muntal jumu? Kehinggaan banyak. Misalkan kamu jamakkan fiil, kamu jamakkan isim. Ketimbangan dengan mafail sama mafail. Nah, mafail ini buat isim yang berapa huruf? Mafail buat isim yang berapa huruf? Timbangan mafail lapas jamak buat isim yang berapa huruf? Dan mafail timbangan jamak buat isim yang berapa huruf? Untuk 5 huruf ya. Maka 5 huruf. Apa? Mafail kan enggak pakai ya berarti? Enggak pakai ya, maka ailan. Kalau pakai ya, enam ya. Maka kamu lapas jamak timbangan mafail sama mafail. Kalau mafail untuk seberapa huruf?
Maksudnya apa? Ada nih ada ini isim, kamu ingin bentuk kepada sifat muntaha jumu. Apakah bagaimana ketentuan kamu? Bagaimana keadaan kamu? Apakah bikin maf'al atau maf'il? Kan ada ketentuannya. Oh, kalau isim yang ingin dibentuk kepada sifat muntaha jumu, berapa huruf? Ini timbangannya. Kalau ini berapa huruf? Ini timbangannya. Kalau maf'il, lapas jamak buat berapa huruf tuh? Kamu? Kalau maka ilah 4 huruf Apa? Tambah ya? kan Nah, terus kalau pakai ya? 5 5 huruf atau 4. Maf'il contoh masjidun. Masajidu. Masjidun 4 huruf. Ma mim sin jal dal. Masjidun. Nah, kamu. 10. Apa itu wasan fi'il? Kamu. Istimanan fi'il. Apa yang nama? Nama atau sifat yang istimanan fi'il. Udul ada berapa? Udul apa itu udul? Sebetulnya apa sih yang telah berubah dari tempat aslinya? Apa? Apa yang telah berubah dari tempat aslinya? Ada berapa udul? 2. Apa itu? Udul tahqiq dan udul takdir. Apa udul tahqiq? Apa udul takdir? Udul tahqiq yaitu udul bilangan 1 sampai 10 ya, dengan timbangan mu'ala dengan maf'ala. Kalau Maf'ala. Kalau udul takdir yaitu nama orang dengan timbangan mu'ala. Tanis, sama tanis. Tadi adalah nama yang ada pada yang bertanda perempuan. Pertanda muannas. Yang pertanda perempuan. Pertanda muannas. Tanis ada berapa macam? Dan juga Apa itu? tanis alif, tanis bisa, tanis makna. Nah, sebutkan rincian masing-masing. Alif nama atau sifat yang ada pada akhirnya itu alif mamdudah dan alif maksurah. Alif tanis kita nama laki-laki atau perempuan yang ada pada akhirnya kata marbutah. Tanis makna nama laki-laki yang dipakai kepada perempuan. Nah, apa itu terkulu masjid? Guna majid dan kenapa? Apa? Guna majid dan kenapa? Contohnya? Bromo deh. Kamu. Apa itu ujumah? Nama yang bukan orang Arab. Apa itu? Ziyadah nun. Enggak belakang masih belakang. Nama atau sifat yang ada pada akhirnya. Alif. Apa itu ta'rif ataupun alamiah? Apa itu alamiah? Nama. Wasfiyah? Sifat. Kamu. Syarat yang 9 supaya dianggap ismul ladzi dan sarif kapan? Apa syaratnya? Ada berapa syarat yang 9 supaya dikategorikan ismul ladzi dan sarif? Kamu. Ayo ulang lagi soalnya. Ada berapa syarat supaya yang 9 dikategorikan ismul ladzi dan sarif? Ketika dia masuk Apa? ketika dia sifat muntaha jumu, Kamu. Apa itu? Kamu. Kita tidak baca Islam, wajib dia bertafsir. Terus ketika dia pakai lam terus Wajib dia bertafsir. Ayo, silakan.
Syaratnya supaya dianggap yang 9 ismul syarif. Tahu. Ada dua ya. Apa itu? Dua misal jumu. Orang kedua tidak beralih lamnya dan Tidak mudhof. Tidak beralif lam dan tidak mudhof. Tidak beralif lam dan tidak mudhof. Kalau beralif lam berarti keluar dari kategori ismul syarif. Kalau mudhof keluar dari kategori ismul syarif. Berarti apa? Kalau dia keluar dari kategori ismul syarif ketika hopat dia apain dia? Dihofatkan dengan apa? Kalau umpamanya dikatakan telah keluar dari kategori ismul syarif, udah nggak memenuhi syarat, berarti kalau ketika hopat dihofatkan dengan apa? Kasrah. Bukan dengan kata lagi. Ismul-syarif. Contoh min masajida, kalau nggak pakai lam, min masajida. Kalau pakai lam, minal masajidi. Minal masajidi. Di luar kategori ismul. Kamu. Fi'il pasti ada, kamu tahu berapa macam kan? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Tadi udah dibilang bahwanya fi'il yang dibina ada berapa? Dua, madhi dan yang diirub cuma tuh. Apa itu fi'il? Dengan syarat. Ada tadi kan? Dengan syarat tadi apa? Tidak bersambung. Tidak bersama dengan apa? Niswa sama taukid. Sekarang tanya kamu, bina fi'il madhi ada berapa? Madi ada 3. Apa itu? Pertama dia patah, rukun, doma. Kapan patah? Patah apabila tidak bersambung dengan alif tasniah wal jamaah yang bernasabul mukhatabah. Dan apabila dia sukun apabila bersambung dengan alif tasniah. Dan Apa? apabila bersambung dengan alif tasniah Tesnya. Itu sukun tuh. enggak. Mana? Apabila bersambung dengan waw jamaah ya. Dia coba. Bina fi'il madhi. Bila film ada 3. Yang pertama patah apabila bersambung dengan alif tasniah waw jamaah dan ya muannatsatul mukhatab. Dan kedua sukun apabila bersambung dengan apabila bersambung dengan alif tasniah waw jamaah. Sukun apabila bersambung dengan dhamir rofa mutar dan waw jamaah waw apabila bersambung dengan waw apabila bersambung dengan waw jamaah. Wow, pemirsa dengan jemaah. Wow, berat itu. Gimana mau bersama dengan jemaah? Gitu nanti. Waw apabila Enggak ada kamu tuh. Gak jelas kamu. Yang pertama pada apabila dia bersambung dengan alif tasniah dan waw jamaah. Yang kedua Enggak ada. ada Adapun apabila bersambung dengan dhamir wa mutarik alif tasniah waw jamaah. itu kasih langsung. Baru kalau ketika patah pada ketika tidak bersambung dengan alif tasniah waw jamaah itu betul ya? Gak jelas kamu. Mana tadi? bawahnya Kamu. Bila film ada 3 ya. Patah, sukun tambah ya. Bila patah selama tidak bersambung dengan dhamir rafa mutarik dah. Waw jamaah hanya masih mutawahnya. Bila sukunya selama bersambung dengan dhamir rafa mutarik dah. Pada sukunya sebelum dhamir rafa mutariknya. Bila dhammah selama bersambung dengan waw jamaah. Kamu. Bina fi'il amar ada berapa? Apa itu? Dhamma
Kasroh. Bilang aja semua. Lagi terus. Mana kamu? Mana kamu? Tidak bilang apa? Sukun bersambung dengan satu jamaah tidak bersambung dengan rutinat. Tiga hasunun tidak bersambung dengan Tahu. Bila fi'il amar ada 4 sukun selama tidak bersambung dengan huruf illat, alif tasniah, jamaah jamak dan mukhatabah. Hadfu harfu illat. Yang kedua harfu illat ketika bersambung dengan huruf illat. Yang ketiga hadfun nun ketika bersambung dengan alif tasniah, jamaah jamak dan mukhatabah. Yang keempat fathah ketika bersambung dengan nun taukid. Baik, okelah. Kamu fi'il mudhari kita bilang bahwasanya dirofakkan, dinasabkan, dijasamkan. Sekarang pertanyaannya, kapankah fi'il mudhari dirofakkan? Kamu Itulah jalannya tasbih akhir saya. Yang tidak ada sambungannya jamaah alif tasniah. kamu kapan fi'il mudhari dirofakkan? Kamu Ya bersama ambil nasib lain juga. tidak masuk ambil nasab atau ambil jasa. Apa itu ambil nasab? Sebutkan semua. Silakan. Imma Ambil nasab. Anggaran dan kailamu zuhud kata jawab Ambil nasab. lam lama alam alamma Ambil nasab. nasab lan alam zuhud hatta jawabul fa jawabul wal Ambil jasam. lam lama alam lamul amri wa du'a lakin nahi wa du'a imma man ma imma ayyuma ta ayna ayana haitsuma kaifama idza tasira Ambil jasam. Enggak kamu. Ambil jasam. Kita untuk. Alam alamul amri. Gimana kamu nggak tahu? Man mahma isma ayna isma kama. Ambil nasab. Ambil jasam. Iya, nah terus. Tidak. Jadi masuk. Terus ambil nasab. Al-lan idan kailamu hatta jawab bil wal jawab bil ba jawab bil au. Ambil nasab. Anggaran dan kailamu zuhud hatta jawabul fa jawabul wawi awal. Kamu ambil jasam. lama alam amri wa du'a lakin nahi wa du'a imma man mahma haitsuma kaifama. Terus itu lagi. Kita. Kamu silakan. Ambil nasab. Apa anin? Anin apa itu anin? Kamu. Alam idan kailamu zuhud hatta jawabul fa wa awa.
Wow. Awe. Kamu. Apa perbedaan lamul jud sama lamul ke? Kalau lamul ke? Kamu. Lamu kaya ada sebelumnya huruf nafi, lamu jud tidak ada sebelumnya huruf nafi. Kamu. Kalau dia lamu kaya ada tidak ada sebelumnya huruf nafi ya. Kalau dia lamu jud ada sebelumnya huruf nafi. Balik kamu tuh. Udah. Terus kamu. Berapa jumlah amil jasam yang menjasamkan satu fiil dan berapa jumlah yang menjasamkan dua fiil? Yang menjadikan satu fiil 6. Apa itu? Lam lama alam alamma lamul amri wa doa lakinah wa doa. Nah, terus Sisanya menjadikan dua fiil. fiil yang pertama fiil apa namanya? Apa? Fiil yang pertama fiil apa istilahnya? Fiil yang pertama. Iya, fiil yang pertama yang dijasamkannya, fiil apa istilahnya? Fiil syarat kan? Yang kedua? Fiil apa? Makna. Enggak ada fiil makna itu. Kalau yang 6 pertama itu ya fiil syarat, kalau yang sisanya itu ya jawab kan. Fiil syarat dan jawab. Kamu ya? Cara membuat fiil amar. Diambil dari fiil mudhari. Diambil dari fiil mudhari, baru yang ada padanya amil jazam dibuang huruf Gimana itu maksudnya? Diambil dari fiil mudhari yang ada pada amil jasam. Ya. Gimana kamu Farhan? Hei. Kamu. Ada 4 langkah ya. Apa itu? Yang pertama diambil dari fiil mudhari ya. Terus. Contohnya nasara ya, sifat kepada fiil mudhari ya. Dan bahkan ada tambahan pada awalnya juga mudhari lah. Nah, yang suruh terus. Disuruh ya, dia banyak menjadi lam ya ya. Dibuang amilnya dan sama huruf mudhari ya. Terus. Kalau tidak bisa dilihat ya, ditambahkan amil hasil pada awalnya. Kalau bisa dibaca ya, maka itu fiil amarnya. Baris ambil hasilnya dilihat dari baris taifilnya. Jika baris taifilnya berbaris fathah dan kasrah, maka ambil hasilnya berbaris kasrah. Jika ambil hasilnya jika intinya berbaris lemah, maka ambil hasilnya berbaris lemah. Jadi fiil amarnya itu kan. Terus kamu. Kalau kamu ketemu isim, ikrobnya itu nggak lepas dari beberapa kemungkinan. Apa? Apa? 25. Apa itu 25? Jauh.
jamak taksir, jamak muannas salim. Kalau kamu ketemu isim di kitab kuning, ikrobnya nggak lepas dari 25 ikrob. Oh. Fa'il label fa'il mubtada khobar ism kana khobar inna na'at atau taukid badal maf'ulun bi hal masdar tamis mustasna munada ismillah maf'ul min ajali maf'ul ma'ah na'at atau taukid badal baru maf'ulun bil idafah jar menjalur. Kamu. Nah, kalau isim itu sedang dirofakkan, ikrobnya nggak lepas dari berapa? Kalau kamu ketemu isim dirofakkan, ikrobnya nggak lepas dari berapa? Nah, kamu. Apa ya? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Ya berapa tuh? 7. 7 atau 10. Apa itu coba? Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Isim kana, khobar inna, tabi'. Tabi apa? Nah, ada taukid badal. Tabi di mana? Bagi siapa? Tabi banyak tabi. Ya. Tabi' lil mahfuz. Terus. Ini, jadi ini yang 10 kita bilang atau yang 7. Dinamakan istilahnya apa dia? Semua isim-isim yang dirofakkan di istilahnya apa? Isim yang dirofakkan Tahu. Hah? Apa di sini dulu dirofakkan? Apa? Apa? Kapan di sini dirofakkan? Ada 10 ya. Ayo bingung nih, maksudnya gimana? Kamu mau nanya atau mau jawab? Nanya. Mau nanya atau jawab? Jawab. Itu jawaban atau jawab pertanyaan? Ah. Umdah. Apa itu umdah? Tidak terjadi kalamnya. Dan yang 10. Kecuali Karena yang 10. umdah itu pokok inti kalam, inti kalimat. Salah. Sebutkan ciri khas fa'il. Yaitu dia isim dirofakkan dan dia di awal penjelasan. Tinggal penjelasan. Isim dirofakkan dan sebelumnya ada fi'il muta'addi. Isim dirofakkan dan ada sebelumnya bina maklum. Fi'il bina maklumah. Goyang. Ciri khas naibul fa'il. Isim dirofakkan sebelumnya ada fi'il bina majhul. Ciri khas mubtada. Isim dirofakkan di awal pembahasan. Ciri khas khabar. Kabar tidak harus isim harus lengkap mubtada. Isim pun mubtada. Silakan. Ciri khas isim kana. merupakan mubtada yang Ciri khas isim kana. Kapan kamu ikrob isim tersebut isim kana? Kapan kamu ikrob isim tersebut isim kana ataupun kalimat tersebut isim kana? Kapan kamu ikrob kalimat tersebut sebagai isim kana? Ikan ciri khasnya itu. Nah. tidak masuk pada mubtada luar ya. Apa? Tidak masuk pada mubtada luar ya. Nah, di saat dimasuki kana. Di saat ada isim dirofakkan setelah kana dan saudaranya. Di saat apa namanya? Di saat ada isim dirofakkan yang terletak setelah kana dan saudara-saudaranya. Enggak pula katanya. Sama saya kuya. Nah, tuh. Ciri khas khabar inna Ciri khas khabar inna. Kamu.
Kan tadi di antara isim merupakan khabar inna. Jadi ciri khasnya apa? Kan kita bilang semua isim itu pasti yang 25 itu yang kita bilang ada ciri khas masing-masing. Apa? Tidak suri enggak Apa? itu apa ya? Apakah ciri khas khobar inna? Maksudnya apa? Kapan kamu ikrob kalimat tersebut sebagai khobar inna? Itu aja pertanyaannya. Kapan kamu ikrob atau itu sama dengan ciri khas nanti itu? Jawabannya ciri khasnya itu. Kapan kamu ikrob kalimat tersebut sebagai khobar inna? Ini siapa? Iya Pak. Tahu? Ketika inna dan saudara-saudaranya masuk kepada mubtada dan khobar. Belum pas. Ketika inna dan saudara-saudaranya Ketika ada isim dimasuki, ketika ada isim yang dirofakkan, ketika ada isim yang dirofakkan setelah setelah inna dan dengan saudara-saudaranya. saudaranya. Itu ciri khasnya. Bisa kapan kamu ikrob kalimat tersebut isim inna, khobar inna di saat ada isim dirofakkan setelah inna dan saudara-saudaranya. Apa ciri khas naat? Saat Ini ke berapa nih? 12 nih. kata sifat yang mengikuti kalimat sebelumnya baik dia nakiroh, dia harus nakiroh juga ya. Muakadnya nakiroh, naatnya nakiroh. Terlalu panjang nggak berbelit itu. Terlalu panjang. Ciri khas ya kalau dia ciri khas singkat itu. Kata sifat yang mengikut kepada kalimat sebelumnya. Ini gimana? Kalau Yang sesuai yang sesuai dengan sebelumnya dalam segi apa? dari segi nakiroh satu benar. Arifah. Ada kata sifat sesuai dengan sebelumnya dalam segi nakirah atau mak. Ciri khas maktub. Ciri khas maktub. Kamu ciri khas maktub. Kamu. Masih huruf atop. Kamu ciri khas taukid. Memasuki inna Kamu Yaitu ada salah satu huruf taukid dan memiliki domir yang kembali kepada lapas-lapas taukid, yaitu lapas-lapas taukid yang 4 di saat bersambung dengan domir. Ciri khas badal. Tahu pengganti ciri khasnya itu. Bukan arti badal. Kalau pertanyaannya, saya bukan terjemahkan badal baru arti ya baru bilang itu pengganti. Terus baru di dalam memasuki ada yang 4 titik. Kamu Menjelas bagi kalimat sebelumnya. banyak penjelas berkali sebelumnya. Banyak penjelas. Ciri khas itu, kalau makan ciri khas itu punya dia doang. Nggak ada pada yang lain. Nah, kamu ciri khas badal. Pengganti kalimat apa? Kalimat sebelumnya. Kamu dapat mengertikan kalimat sebelumnya. sama dengan yang dibilang siapa? Orang. Nah. Kamu ataupun apa ya teruskan atau apa bagian dari sini apa ciri khas badal? Ada lapas yang merupakan bendanya sama dengan sebelumnya ataupun bagian dari sebelumnya. Ada lapas yang merupakan sama bendanya dengan lapas sebelumnya atau bagian dari sebelumnya.
Kamu. Ciri khas maf'ul bih. Isim mansub sebelumnya ada fi'il muta'addi dan cocok sebagai syarat daripada perbuatan. Ciri khas maf'ul mutlaq. Ah, Itu masker ya, mansub, dan sebelum itu ada fiil yang selaras satu semakna. kamu ciri khas zuruf zaman. Ciri khas zuruf zaman. Bicara Korea kan berulang. Ciri khas zuruf zaman. Keterangan waktu dan sebelumnya tidak ada huruf jar. Ada lapas yang menunjukkan waktu itu dan tidak masuk huruf. Ya. Surat makan. Ada lapas yang menunjukkan dengan tempat dan tidak dimasuki huruf jar. Terus ciri khas hal. Itu yang pertama kata sifat, yang kedua dia dinasabkan, yang ketiga berbentuk istiroh, keempat sebelumnya ada jumlah rumah yang mana dia menjelas bagi kami. Keadaan sebelumnya. Ciri khas tamis. Karena dia isim, bukan isim biasa. Yang kedua dinasabkan, yang ketiga nakiro, yang keempat menunjukkan sebagai zat yang sama ya, yang kelima mufrad. Ciri khas mustasna. Letak setelah lapas istisna. Ciri khas isim la. Tahu? Isim nakirah dimasuki apa? Ciri khas isim la. Ya apa? Isim nakirah dimasuki la nafiyah. Ya, silakan. Kamu ciri khas munada. Apa? Berbeda. Ciri khas maf'ul min ajali. Apa? Apa? Berapa dia? Berapa ciri khasnya? Apa? Isim dinasabkan masdar ternyata berfungsi untuk menjelaskan fi'il sebelumnya. Apa coba? Isim masdar dinasabkan ternyata sebelumnya berfungsi untuk menjelaskan dan berfungsi untuk menjelaskan fi'il sebelumnya. Menjelaskan apa? Gimana tuh? Menjelaskan gimana? Menjelaskan apanya? Kejadian sebelumnya. Kejadian sebelumnya maksudnya? Tahu? Isim masdar berbentuk isim nakirah
terletak setelah jumlah dan cocok sebagai kalimat sebab dari kalimat sebelumnya. Nah, sebab cocok sebagai sebab dari jumlah sebelumnya. Bukan penjelas, sebab dia. Sebab. Kamu. Maf'ul ma'ah ciri khasnya. Letak setelah waw ma. Waw ma'ya. Apa itu waw ma'ya? Apa itu waw ma'ya? Waw yang diartikan beserta. Beserta. Kau. Ciri khas majarur. Nambah stok. Nah. Ciri khas majarur. Udah berapa nih? 13 atau 14? 4. Hah? Udah bang. masih ke huruf opat ya. Masuk huruf opat. Ciri khas mudhaf ilaih. Susunan idofa. Bukan ayatnya sudah idhofah. Ciri khas mudhaf ilaih apa? Apabila terletak di antara dua isim yang berdekatan. Terletak antara isim berdekatan. Terletak berarti ada isim. Apabila ada isim. dua isim berdekatan ya. Hah? Isim yang pertama tidak pakai alif lam, yang kedua isim yang kedua pakai alif lam atau tanwin. Oke, tahu. Fa'il ada berapa macam? Apa itu? Apa itu fa'il? Ada yang tidak berbentuk domir. Lembar? Yang berbentuk domir. Hah? Dari yang berbentuk domir. Nah, kamu. Naibul fa'il ada berapa macam? Apa itu? Nah, tahu. Mubtada ada berapa macam? Apa itu? Khabar ada berapa macam? Apa itu khabar mufrad? Nanti aja. Kalau jam berapa? Oke. Amil nawasikan ada berapa? Amil nawasikan ada berapa? Kan saya tersana. Kamu? 14 ya. Nah, Indah dan Suasana berapa? Tujuh ya. Hah? 7. Kamu? 6. Zonda dan Suasana berapa? 12. Apa itu? 12 itu cuma. Enggak, bilang dulu apa? Ya kalau kamu dapat nggak apa-apa. Soalnya itu juga kalau Zonda dan Suasana juga bisa juga 12 ya. Coba. Coba lah. Nanti kamu ngarang-ngarang. Huruf atap ada berapa? Dulu. Lah. Lepas tokit ada berapa? Empat. Balaslah berapa? Apa? Udah. Apa? Dapat kan? Kita kecil dulu semua. Oke. 40 minta berapa? Lebih ada 3.
Pokoknya kamu salah jawab sekali aja, jawab nggak bicara. Soalnya jumlah semuanya. Ada 2 ya. Apa itu? Sudah ditunjukkan. Mabuk muluk ada berapa? Hah? Kamu? Pak, panggil. Mabuk muluk ada berapa? 2. Apa itu? 2. Kamu? Apa itu? Lapas makan. Sudah bersama ada berapa? 2. Ayo sudah bersama. Hah? Apa? Apa? Ya. Ada berapa jumlahnya? Ada berapa pemegangnya? Kamu? Zaman beliau Enggak, bukan lepas siapanya, jumlahnya dulu. Jadi kita merangkum semua dari atur jumlah ke jumlah itu, tembakin kayak gini kan sama. Tadi kan udah kita jaga ada apa? Selesai apa? Ciri khas masing-masing. Baru ke pembagian, baru nanti kita contoh nanti. Baru siapa namanya nanti. satu ya, simbol jumlah. Suruh bersama ada berapa? Ada berapa? Zaman 12, makan 13. Apa? Zaman 12, huruf makan 13. Itu yang di buku kan? Memang sih gitu doang, suruh makan. Iya. Gitu doang. Iya. Mana kamu? Tahu? Hah? Tidak apa? Tidak. Satu mana nih? Tidak ada hitungannya, banyak surat bersama. Cuma yang di buku itu apa? Surat makan. Cuma yang saya ditemukan. Enggak ada jumlahnya. Pokoknya setiap lapas yang menunjukkan tempat surat makan. Setiap lapas menunjukkan waktu surat bersama. Enggak ada hitungannya. Enggak terhitung. Adapun yang di kitab yang sering ditemukan. Kamu. Huruf istisna ada berapa? Atau lapas-lapas yang digunakan untuk mengecilikan? Apa itu? Illa ghairu dua sawaun wala ada hasyah. Kalau ada kamu huruf-huruf apa namanya model-model munada apa itu? Pertama dia maf'ul alam ya, yang kedua nakirah maqsudah, yang ketiga nakirah maqsudah, yang keempat mudhof, yang kelima mudhof ilaih. Musabbah ini udah. Siapa itu kenalnya kan?
Ada berapa huruf yang ditakdirkan antara min antara mudhaf dan mudhaf ilaih? Ada 3. Apa itu? Min, fi, di. Kamu huruf jar ada berapa? Masih ngitung dia? Hah? Ada berapa huruf jar? 7. Kamu? Hah? 9. Nah. Udah, segitu aja dulu. Nanti kita sambung jam 3 siang. Apa? Iya, ngaji dulu. Iya, jam 10 maksudnya. Jam 10 itu ngaji. Makanya kita bikin jam 3 biar ada istirahatnya kan ya. Jam 10 sampai jam 11 itu cukup. Kalau nanti sambungnya jam 3. Betul. Masih banyak. Itu tadi masih apa tuh? Masih apa tuh? Nyisir secara kasar itu. Itu masih apa kasar itu? Nanti apa masih banyak soal itu. Itu ujian kita hari ini belum apa kalau terpulsikan masih setengah kalau ada. Kalau itu pun kalau ada. Dah Allah taala. Jangan dihapus ini. Ada juga nanti nakal itu. Aku saat nggak ngaruh. Habis dikit-dikit. Simpan lah. Simpan. Selasa 28 Januari 2025.